Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya ya pada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya ya, dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang terbaik. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada ya, mancanegara maupun di dalam negeri ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, dan semoga tetap menjadi yang anti skip dan anti download ya, selalu always dan tidak pernah never. Bagi yang berkenan silakan saja di share link-link kajian dari channel dakwah ini, tapi linknya ya jangan kamu unduh, kamu potong-potong lalu kamu unggah jangan begitu. Kemudian untuk semuanya aku ucapkan terima kasih ya atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita kalem-kalem saja ya, slowly karena ini puasa. Kita lanjutkan kajian kita di seri yang kedua ya. Seri yang kedua. Ya. Sebelumnya aku bacakan dulu ya komentar yang masuk dari kalian semuanya sebagai bentuk apresiasiku ya untuk kalian semuanya, viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama Kang Mas Nurkolis, sorry. Kang Mas Nurkolis ya, Brebes hadir nyimak, salam sehat selalu dan salam Islam rasional guru. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga di Brebes ya. Kemudian soleha kita Gispati Palu menyimak Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian ke Kalteng kita ada Kang Hermas Edison ya. Kalteng hadir Gus, setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam rasional. Sangat menarik, syarat menapak jejak Yesus, sabar menanti penjelasan selanjutnya, dan duduk manis mencari tempat yang tenang untuk mendengar. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Hermas Edison. Ya memang begitu ya, kalau ngajinya itu serius nanti kita gampang untuk memahaminya ya. Seperti Kang Mas Hermas Edison ini ya. Salam untuk semua keluarga yang ada di Kalteng. Salam Isra Islam rasional. Berikutnya Kang Mas Isdianto. Alhamdulillah Gus sudah mandik hadir nyimak kajiannya, menambah wawasan. Semoga selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang. Doa yang terbaik juga untukmu ya. Kemudian Kang Angga Dewa ada di Jember. Assalamualaikum Tuan Guru. Alhamdulillah Jember hadir lagi Tuan Guru. Semoga semuanya yang ngaji dan yang memberi pencerahan diberi kesehatan dan barokah umur. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Jember kita ke belum ke Sahran Gipari ya, Kang Sahran Gipari menyimak setelah tayang setengah jam. Oh mantap kali. Hujan sudah berhenti total. Jangan gitu, sebentar lagi hujan. Oke, terima kasih. Selanjutnya Kang Arfan ya, Irfan Al Akbar. Kata Kang Irfan begini. Ikut melangkah di Via Dolorosa dari Kerinci Jambi ya. Mantap, Via Dolorosa itu artinya via itu jalan, seperti via tol itu berarti jalanmu itu lewat tol gitu ya.
Itu bahasa apa? Bahasa Latin dia. Ya. Artinya itu kesengsaraan. Jadi Via Dolorosa itu jalan kesengsaraan. Dan aku sudah pernah bahas kalau nggak salah Via Dolorosa itu sepertinya teman-teman Katolik, karena mereka yang memperingati, kalau Protestan kan tidak. Itu menarik kalau ajak diskusi ya, diajak diskusi, tajuknya tentang Via Dolorosa. Oke, terima kasih Kang Mas Irfan Al-Akbar. Selanjutnya putu suasana. Beli putu suasana. Suasana keadaan, cuaca. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir Gus, tetap nyimak salam Isra juga untukmu. Amin. Aduh, batuknya nggak mau kompromi. Kang Muhammad Galbi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Gus, apa yang dimaksud haruslah kembali kepada original teks and konteks. Sementara PB itu sendiri, apakah original teksnya Aramaik or Yunani Koine? Bahkan miskin konteks tanpa asbabul nusul dan hingga kini masih dalam perdebatan di antara internal mereka sendiri. Sungguh tragis mereka itu masih saja begitu pede mengkritik Al-Quran hanya dari terjemahannya. Ya karena mereka terbiasa dengan terjemahan. Makanya kalau ditanya itu kalian punya kitab suci enggak gitu, pasti ngomongnya punya. Ya. Makanya itu kan ada yang belum aku jawab itu, dan aku masih mempertimbangkan apakah perlu dijawab. Yang komentar dari teman Kristen di Mampir Ngombe 2 hari yang lalu itu. Ya. Dia mengkritik Al-Quran dengan modal terjemahan ya, karena kesehariannya mereka modalnya terjemahan gitu ya. Tentang PB sendiri, apakah original teksnya Aramaik or Yunani Koine? PB itu Yunani Koine. Ya. Makanya kita akan menjadi tahu seperti Yohanes 1 pasal 1 lah contohnya. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Itu kan Yunani punya itu. Yunani punya. Yang jadi masalah ya, terlepas substansinya ya kita abaikan dulu lah ya. Kita sudah tahu itu substansinya itu debatable banget. Ada yang bilang salah satu tokoh kekristenan itu justru menyatakan Allah bersama Allah. Yesus bersama Allah, bukan Yesus adalah Allah ya. Itu kita abaikan dulu, sekarang kita ke bahasanya dulu. Apa yang mungkin kira-kira Yesus itu menerima firman dalam bahasa Yunani? Kan enggak. Karena Yesus itu orang Israel, maka bahasanya ya Aramaik. Ya. Oke, itu untuk Kang Mas Galbi yang ada di Jakarta. Berikutnya Kang Samsul Yatin, Pandaan hadir Gus. Sementara menurut saya Yesus menuntut murid-muridnya untuk membenci keluarga itu adalah metafora bermakna totalitas keloyalan tanpa sedikit pun beban duniawi untuk menjadi murid beliau. Benar, ini metafora, cuman metafora yang gimana ya? Metafora sulit aku menjelaskan bahasanya, nantilah kamu ngerti kalau aku sudah kupas ya. Itu kesungguhan tapi dihadirkan dalam narasi metafora gitu loh. Ya. Oke, terima kasih untuk Kang Samsul Yatim. Berikutnya Kang Wahyu 72, Assalamualaikum, berbes hadir nyimak Islam. Salam Isra, Islam rasional. Oke, mantap ini Kang Wahyu. Ya. Berikutnya Kang Didik, nyimak Gus. Oke, ini sama-sama Brebes ini. Mas Didik ini Brebes ya, ingat gue ya. Oke. Ini baru Kang El Diablo ini kadang di mana itu? Sebelah Kediri itu mana? Kadang di Bandung ya. Oke, terima kasih Kang El Diablo. Berikutnya Penghobi Borneo. Assalamualaikum, selamat dan nyimak. Oke, terima kasih
Kang Pepep Indrarwan, Salam Isra Bandung biar telat dikit. Oke, monggo silahkan. Dark Attack. Tahun 325 Konsili Nicea. Tuhan Oten 2. Tahun 381 Konsili Konstantin. Tuhannya 3. Dalam kurung Roh Kudus. Tahun 431 Konsili Efesus, Tuhannya 4. Bunda Allah Almaria. Jangan-jangan bakal nambah lagi tuh. Ya, silahkan didiskusikan saja apakah mau nambah atau cukup sudah gitu ya. Oke, terima kasih Daketek. Kita lanjutkan Kampus 99 hadir. Oke, terima kasih. Oke. Saya kira cukup ya. Kita langsung belajar ngaji. Parah. Aku kemarin sudah jelaskan ya bahwa apakah terjemahan LAI itu salah? Oh tidak, tapi punya kans atau membuka peluang untuk bisa disalahpahami gitu ya. Makanya nanti tak tunjukkan terjemahan itu yang asik yang mana yang supaya tidak disalahpahami. Karena begini, kalau di sini ya kita disuruh membenci, kalau tidak membenci tidak boleh atau tidak bisa menjadi mengikuti Yesus ya, atau menarik jejak Kristus ya, menapak ya. Sementara di sini kita tidak boleh membenci. Ya, kan menjadi diametral. Salah satu sisi kita disuruh membenci, salah satu sisi tidak boleh membenci. Ya. Ini bahasa ya. Kalau kamu nggak lihat semuanya memang kacau. Aku jelaskan agak sulit. Tidak membenci ini kalau kita lanjutkan justru disuruh membenci. Ya. Supaya lebih jelasnya gini aja lah, ya. Jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Tuh ya, Yohanes 21. Jadi disuruh atau dilarang untuk membenci. Berarti kan kebalikannya, disuruh tidak membenci kan. Sama ini juga begitu seperti yang sudah bacakan. Di sini kebalik. Justru kalau mau mengikuti Yesus ya, begini katanya, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi untuk bisa menjadi murid Yesus, dia harus membenci yang tadi itu. Yang jadi masalah, ya, di sini diminta untuk membenci, di sini diminta untuk tidak membenci. Gimana ini? Nah, bagi yang tidak paham atau bagi orang yang memang maunya hanya mencari kesalahan saja, bukan mau belajar, itu bisa menjadi kans bahwa ini akan dibenturkan, ya. Tuh. Sampai situ dulu ya. Nah, ini kemarin sudah aku jelaskan ya. Ini tentang baiat, sumpah setia. Ini tentang sunatullah yang tidak bisa berubah dari dulu ya begitu itu. Kita hanya mengulangi saja. Ya. Oke ya. Kalau udah clear aku hapus sekarang. Aku hapus ini ya. Yang ini. Hapus. Sekarang kita coba. Ini sayang kameramennya lagi sakit jadi nggak bisa mendikte aku. Aku kasih sekarang ini yang terjemahan kan. Terjemahan yang umum yang sekarang beredar. Nanti tak kasih komparasinya yang terjemahan ke tahun 2000 berapa ini. Kamu bisa cari sabda ya, cari sabda. Tahun
2014 TSI ya. Kalau ini kan yang tahun 74. Ya, ini yang TSI ya. Lihat ini aku bacakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mau menjadi pengikutku dan harus, lihat ini, harus rela kehilangan ayah ibunya, anak-anaknya, pasangannya, semua saudara dan saudarinya, bahkan nyawanya sendiri. Jadi kalau di sini membenci, ini yang tahun 74, ini ada yang Lukas 14:26, dia tidak pakai membenci, dia pakai rela kehilangan. Nah, kalau pakai ini, terjemahan ini ya, ini tahun ini 1974 ya. Ini terjemahan 2014. Ya. Dia nggak mau pakai tidak membenci. Ya. Dia pakainya rela kehilangan. Bentar. Ya. Kalau dia pakai diksi rela kehilangan, nggak bisa dibenturkan dengan ini. Nah, seperti aku bilang kemarin, aku ulangi lagi. Tapi apakah ini salah? Enggak, ini enggak salah. Cuman supaya lebih praktis, nggak punya peluang untuk disalahpahami, pakai ini rela kehilangan. Kalau yang ini tidak membenci, artinya dia disuruh membenci, padahal di sini dilarang membenci. Meskipun kita tahu bahwa membenci sini secara teologis, sedangkan di sini korelasinya sosialis. Karena di sini subjeknya Yesus. Di sini subjeknya ya semua yang humanis, bapak, ibu, keluarga dan segala macamnya. Beda kan? Ya. Maka lebih aman pakai yang ini. Pakai yang rela kehilangan, bukan pakai yang tidak membenci ini. Tapi ini tidak salah. Sama dengan kemarin, depak, ya, apa ya? Akhirnya beberapa rasul ini sama teman Kristen disalahpahami, maka tinggal ganti aja rasul atau para rasul, beres sudah. Karena ini dia otaknya nggak cukup kuat untuk memahaminya. Dia kira kalau ada beberapa itu berarti sebagian. Iya sebagian, cuman sebagian dari mana? Karena pada diksi itu, narasinya itu mengatakan ada rasul yang dibicarakan, ada rasul yang diajak bicara. Artinya pembagian beberapa ini sudah menjadi bagian, jangan dibagi lagi terus dibagi. Ada yang punya istri dan zuriat, ada yang tidak punya istri, bukan begitu. Nah, makanya supaya lebih enak langsung aja, nggak usah pakai ini. Tapi ini nggak salah loh ya, pakai aja yang rasul-rasul atau para rasul, selesai. Sama dengan ini, kalau tidak membenci ini membingungkan, pakai aja yang ini, rela kehilangan. Beres wis. Ya kan? Nah. Ya, ini satu bukti ya. Satu bukti bahwa aku itu harus objektif. A yang bilang A, B yang bilang B. Kejujuran itu dengan kerangka berpikir ilmiah itu sebuah hubungan yang tidak boleh terpisahkan. Jadi harus jujur kita. Makanya kalau kamu belum bisa jujur ya nggak usah kesini lah. Nggak usah kesini. Bikin aja, bikin rame doang tapi isinya nggak ada. Gitu loh. Ya. Ya karena apa? Karena isinya nggak ada. Tujuannya nggak jujur. Gitu loh ya. Tapi kalau jujur mau belajar, nah itu mungkin bisa. Kalau benar ya kita ambil, kalau salah ya
ditinggalkan. Nah, kalau punya pendapat lain sampaikan secara bijak. Nah, seperti ini. Aku tidak mau mengkapitalisasi ini terus membenturkan ini Injil saling bertabrakan ayatnya. Enggak. Orang aku nggak perlu ini, aku bisa membuktikan bahwa Injil itu ayatnya bertabrakan itu di yang lain yang itu memang benar-benar tabrakan. Makanya dia akan menjadi masalah ketika didudukkan sebagai kitab suci. Kitab suci mana ada boleh bertabrakan. Ya. Paham di sini. Jadi enggak boleh. Ini adalah sesuatu yang tidak bertentangan. Ya. Supaya lebih aman, aku ganti dengan aku tidak pakai narasi tidak membenci tapi rela kehilangan. Jadi apabila kamu menjadi pengikut Kristus, kamu harus rela kehilangan apa? Bapak, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan nyawamu sendiri. Rela kehilangan, bukan membenci. Ya. Coba sayang kira itu nggak ada. Kalau ada tak tuliskan 2, jadi kamu bisa mengkomparasi ya. Aku baca aja ya. Kalau yang 74 begini. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Tidak bisa. Itu syarat mutlak yang diajukan Yesus. Jadi Yesus itu punya syarat. Ya. Kalau kita ikuti sekarang kan omongan-omongan politik padahal masih 2 tahun lagi. Sudah menghangat seperti itu. Aku kadang-kadang heran, ngomongin politik kok seperti ngomongin agama. Dibelain sampai gitu-gitunya. Sebetulnya itu bukan masalah politik, masalah perut itu. Jadi dengan politik dia berkedok, tapi sebetulnya masalah perut itu. Karena nanti kan ujuk-ujuknya rebutan jabatan itu. Maka seseorang ketika dia akan dipasangkan dengan yang lain, dia pasang syaratnya ini. Kan sekarang lagi rame itu. Sama seperti ini. Yesus itu memberi syarat. Samalah kamu mau kuliah. Mesti ada syarat-syarat yang diberikan oleh universitas tempat kamu kuliah. Enggak ujuk-ujuk sakarapmu dewe enggak. Begitu juga kalau kita mau menapak jejak Kristus, ada syaratnya. Enggak bisa ujuk-ujuk mau ngikuti Kristus kon goblok ya. Enggak bisa. Ada syaratnya yang harus dipenuhi. Maka Yesus ya mendeklarasi syaratnya itu ada di Lukas 14:26. Ya, di sini bermasalah di tahun yang 74 ini. Karena apa? Dia pakai tidak membenci. Orang akan salah paham dengan ini, padahal ini tidak boleh membenci, di sini justru disuruh membenci. Kalau sudah pernah kita menemukan yang begini, mesti nanti salah satunya salah. Nah, padahal ini tidak salah depak, cuman kurang menggunakan bahasa yang lebih tertutup untuk tidak bisa disalahpahami, maka pakailah yang 2014. Aku bacakan. Kalau tadi kan yang 74 ya, ini yang 2014. Setiap orang yang datang kepadaku dan mau menjadi pengikutku, dia harus rela kehilangan ayahnya, ibunya, anak-anaknya, pasangannya, semua saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri. Ada semangat rela kehilangan. Nanti kalau kita bahas tentang kurban ya, itu di surat apa itu? Bapak Ibrahim dan putranya Ismail. Itu ada itu. Sikap yang harus diambil oleh Ismail itu, dia harus rela kehilangan. Ya. Rela kehilangan. Akhirnya dia siap. Makanya disebut korban. Dia berkorban, dia rela kehilangan sesuatu yang dia maui untuk mengikuti jejak sang bapaknya. Sama dengan ini kan? Kalau kamu mau mengikuti Kristus tapi kamu nggak memenuhi syaratnya, edan ya gue, goblok.
Nggak bisa ada syarat. Dan di Al-Quran kemarin sudah dibilang, ya, sunatullah itu tidak akan pernah berubah. Maka nanti kita akan tahu gimana seharusnya. Ya, bagaimana seharusnya kalau mau mengikuti Yesus. Jadi begini, menjadi pengikut Yesus itu bukan sesuatu yang mudah. Kita kan sudah bahas di Mampir Ngombe ya. Ketika Ibu Ana itu sudah berdoa untuk juriatnya. Dari mulai Bunda Maryam sampai ke Nabi Isa sampai ke keturunannya. Yang aku katakan sepertinya sudah punya inspirasi atau sudah punya feeling gitu ya. Ini kehidupan juriatnya Hana itu berat. Gitu loh ya. Berat. Dan ternyata benar berat. Yang kita kaji di Mampir Ngombe itu kan. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Mengikuti Yesus itu berat. Karena apa? Dia harus berhadapan dengan dua kekuatan. Ya. Oke. Di mana ini? Ini ya. Dua kekuatan yang harus dihadapi oleh Yesus. Makanya ada yang berpendapat, kenapa bangsa Israel menolak Yesus? Karena Yesus tidak punya kemampuan untuk membimbing mereka sebagaimana Musa membimbing mereka ketika berhadapan dengan Firaun. Jadi alasannya politik banget. Nah, ketika saat itu yang jahat kepada mereka bukan Firaun, berganti lagi, yaitu Romawi. Ya, jadi ada kekuatan itu. Ya, bentar, ini habis atau basah ini? Ya, nggak. Yesus tidak mampu memimpin. Ya, kekuatan. Aduh. Nah, kita harus tunggu kering dulu. Kekuatan, ya. Itu ada Rom, ada Yahudi. Ini menggencet Nasrani saat itu, bukan Kristen. Orang sejak lahirnya aja utusannya yang menjadi orang nomor satunya Rom yang ada di Israel aja sudah yang dibujui sama siapa itu, sama orang Majusi itu, ya. Nanti kamu kok sudah ketemu balik sini ya. Orang Majusi dikasih tahu malaikat, you jangan balik sana, putar aja. Putar dia. Penguasa Romawi yang diwakilinya ngamuk dia. Maka membuat maklumat, meskipun itu debatable juga ya. Anak umur 2 tahun dihabisi gitu. Jadi sudah mendapat ancaman sejak dini. Begitu juga ketika beragama, ya. Romawi ini ketat sekali. Romawi ya dan Yahudi. Sementara ini main mata. Jadi proses penyaliban itu adalah buah dari main mata Yahudi dan Romawi. Bukan untuk menebus dosa. Gitu loh. Ini repotnya kena dogmanya Paulus. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya dengan menebus dosa. Itu murni peristiwa politik. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel merindukan Mesias. Itu Mesias politis, bukan Mesias teologis. Yang bisa membebaskan mereka dari kejahatan Romawi. Sebetulnya kalau orang-orang Yahudi ini sabar hati, sebetulnya apa yang dia inginkan tercapai. Karena pada saat itu pemimpin teologis akan sekaligus menjadi pemimpin politis. Tapi karena gak sabarannya doang, akhirnya yang disalib dan itu dibantah oleh Al-Quran. Ini permasalahannya. Ya. Oke ya. Sudah ya, hapus sekarang.
Kita hapus semua sekarang ya. Yang jelas ini tidak ada pertentangan ya. Itu untuk Bunda kita yang di Aceh yang merequest itu tidak ada pertentangan Bunda ya. Karena memang subjeknya yang dibicarakan berbeda ya. Jadi tidak bertentangan. Oke, sekarang kita fokus ya. Syaratnya kan ada, harus mau kehilangan. Ke sini gitu. Nih, ya. Syaratnya apa? Mau kehilangan. Kenapa itu diajukan? Karena begitu berat. Bayangkan Yesus bilang, serigala aja punya liang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu kamu sudah bisa bayangkan bagaimana beratnya perjuangan Kanjeng Nabi Isa. Sampai mengambil perumpamaan. Serigala itu punya liang. Anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya. Makanya Yesus menyampaikan lagi ya. Sebentar, udah berapa lama ini? Oh, masih setengah jam, tenang. Yang keluar adalah Matius 10:16. Ya. Matius 10:16. Matius 10:16. Dan ini disalahpahami. Ya, aku dapat informasi dari mualaf yang dia dulu pelaku misi. Yang dia pakai ayat ini. Apa bunyinya? Lihatlah aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nih. Nah, ini dipakai oleh misi. Ini informasi yang sampai ke aku, ke dia cerita. Seorang misionaris harus menggunakan ini dalam menjalankan tugas misinya. Dia harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sehingga apapun jalan ditempuh. Padahal ini tidak begitu ayat ini. Ayat ini adalah bagaimana kita mensikapi yang aku bilang tadi. Yahudi, Romawi. Ini loh. Ya. Dan ini dalam rangka digencet ini. Ada Yahudi, ada Romawi bermain mata. Maka kalau kamu menjadi pengikutku dengan syaratnya yang tadi itu ya, berani kehilangan, dan kamu harus bersikap cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati dalam menghadapi ini. Bukan terus melakukan misi dengan segala cara. Kan malah nganggur. Udah sekarang. Nggak boleh. Ini bukan untuk seperti yang disampaikan mualaf temanku itu di Jogja. Dia cerita ke aku. Bukan. Ayat ini ya mengajarkan kepada pengikut-pengikut Yesus bahwa kamu harus pandai berstrategi. Karena yang kamu hadapi ini. Lihat itu bahasanya ya. Lihat ini bahasanya itu kan serem banget ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kamu bayangkan. Nah, wong serigala kuwi panganane domba kok. Serigala itu makanannya domba. Nah, murid-murid yang diutus itu seperti domba di tengah serigala. Maka untuk menjenakkan serigala, serigalanya siapa? Yahudi. Serigalanya siapa? Romawi. Maka untuk menjinakkan itu, kamu diajari sikap harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Terhadap siapa? Terhadap ini. Gitu. Ya. Yang sayangnya ini disalahpahami, ini untuk motivasi
Misi pun apa-apa saja dilakukan. Enggak begitu. Ngawur itu. Ya. Oke, Matius 10:6. Kemudian Matius 10:34 ya. Sini. Aku ini nggak berani ngomong kalau nggak ada Alkitabnya loh ya. Makanya aku tulis Matius berapa ini? 10:34. Jangan kamu menyangka bahwa aku Yesus datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Coba. Ini mulai tegas ini. Mulai tegas ini Yesus membawa tebang. Dia bukan membawa damai. Ya, melainkan pedang. Ya. Coba. Ini kalau orang nggak tahu duduk permasalahannya kacau ini. Padahal katanya agama damai, damai sejahtera. Ini ternyata Yesus juga membawa damai melainkan pedang. Gitu loh. Makanya pagi tadi aku bilang kan, ada yang bilang begini ke aku, mana hebat Anda dengan orang Arab, bahasa Arab. Ya aku bilang ya jelas hebat orang Arab, orang itu bahasa dia. Anak masih kecil di sana sudah bisa ngomong Arab. Kok kamu aneh? Cuman masalahnya dia tahu nggak duduk permasalahan dari ayat-ayat itu, gitu loh. Sama seperti ini, orang baca ya gampang aja. Apa sulitnya baca? Orangnya tahu artinya, tapi maksudnya tahu nggak? Gitu loh. Ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Di sini Yesus melakukan watermelon dengan pedangnya. Watermelon antara apa? Antara yang mau mengikuti dia sama yang menolak dia. Itu loh maksudnya. Sama dengan Kanjeng Nabi. Ketika Kanjeng Nabi mulai dakwah, masyarakat Arab khususnya Mekah itu watermelon, belah semangka. Ya, separuh mengikuti, separuh menolak. Kanjeng Nabi ambil strategi yang ngikuti aja dulu, yang mau dulu dibina, yang menolak dibiarin dulu. Ini tambah gelap ya, nggak tahu, aduh lampunya gimana. Nggak apa-apa ya, yang penting audionya bisa kalian dengar meskipun videonya gelap. Ya, ini watermelon. Jadi jangan dibenturkan, loh katanya agama damai. Yesus ternyata nggak bawa damai, karena teksnya tegas. Aku bukan membawa damai, ya, di atas bumi. Aku datang untuk membawa. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Maksudnya, dengan pedang kekuasaannya sebagai Kanjeng Nabi, dipisah di watermelon antara yang pengikut dia berjuang di jalan Allah dan hidup dalam hukum Allah, sama yang bajingan-bajingan tidak mau hidup dalam hukum Allah. Nih, ya. Jadi sudah jelas. Matius 10:34, ya, dengan pedang dipisahkannya. Matius 10:16, ya, kamu harus bisa bersikap kondisional seperti ular dan merpati menghadapi serigala-serigala ini. Gitu loh. Ngerti? Jadi sekarang ya, kesimpulannya itu begini. Kan aku sudah bilang kemarin, makanya aku nukil surat An-An'am 4. Ketetapan itu nggak berubah. Nabi Muhammad seperti itu hanya mengulangi. Dulu nabi-nabi juga begitu. Di sini sebetulnya adalah Yesus minta jaminan pengikutnya jangan ada pengkhianatan. Meskipun nanti terjadi pengkhianatan lewat siapa? Lewat Yudas.
Itu loh. Lewat Yudas, padahal Yesus sudah hati-hati. Ya. Yudas itu pengkhianat itu, ya. Lihat Lukas 6:16. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lukas 6:16. Ya. Lukas 6:16. Kecolongan juga, padahal sudah dikasih syarat. Ya. Lukas 6:16. Siapa? Kecolongan siapa? Yudas. Yudas jadi apa? Pengkhianat perjuangan. Ya disinilah akhirnya teman-teman Kristen blunder. Karena apa? Karena dogma. Sampai-sampai yang goblok kemarin dia bilang, itu pengkhianat yang diberkahi. Ada pengkhianat kok diberkahi, orang goblok gue. Pengkhianat yang neraka, mana ada pengkhianat surga. Karena dia sudah blunder. Dia mau ngomong apa lagi, maka jadinya ngawur kalau bertahan untuk ngomong. Harusnya cangkemnya itu diem. Mana ada pengkhianat? Coba otakmu pakai. Ada pengkhianat dirahmati Allah ada? Enggak ada. Ini pengkhianat Yesus ini. Tanpa dia Yesus tidak tersalib. Masalahnya dia terbelenggu oleh dogma soteriologi salib. Karena tanpa Yudas, tanpa pengkhianatan, Yesus tidak tersalib. Yesus tidak tersalib, dosa tidak tertebus. Kan di Petrus dijelaskan, apabila engkau tidak dibangkitkan maka sia-sialah keimanan kamu. Itu taruhan itu. Kenapa? Karena akhirnya Yesus itu tidak bangkit. Orang dia disalib aja kagak kok. Itu diinformasikan setelah era di kenabian Kanjeng Nabi Muhammad. Gitu loh. Tapi kita fokus ke sini dulu. Seketat-ketatnya aturan main yang sudah dipasang oleh Yesus, ya, untuk menapak jejak Kristus, ya, supaya tidak ada lagi pengkhianatan. Ternyata kecolongan juga. Lahir satu pengkhianat Yudas. Yang ini yang kan ada orang goblok kemarin bilang, oh, itu pengkhianat tapi masuk surga. Mbahmu gue. Pengkhianat kok masuk surga. Karena dia sudah keloloten. Tahu keloloten? Bahasa Indonesia keloloten apa ya? Makan nyangkut di sini. Sudah makan dogma. Jadi dia tidak berani bilang bahwa Yudas itu pengkhianat masuk neraka. Untuk menetralisir, dia ngomong pengkhianat yang diberkahi. Diberkahi kepalamu itu. Aku paling nggak demen itu ya. Sudah kebenaran aksiomatis masih dibantah itu loh. Kalau aku ketemu gitu, misalkan pas diskusi langsung tak tinggal. Minta izin sama moderator. Izin Pak Moderator, kenapa? Nggak mampu saya ngadepin orang gila ini. Kenapa? Kenapa? Sudah aksiomatis. Ini aksiomatis tuh gini loh. Ini kacamata. Ya, ini aksiomatis. Orang mesti, ini apa ditanya? Mesti kacamata. Dia bilang ini handphone. Nah, terus gimana itu? Kalau nggak lu tendang kepalanya. Sama ini. Yudas itu aksiomatis, dia pengkhianat yang neraka. Kok mau dibilang pengkhianat yang diberkati? Itulah ya. Semakin jelas di antara kita untuk mempelajarinya. Dogma itu menjerumuskan. Karena akhirnya ketika ketemu Yudas yang pengkhianat, Alkitab bilang loh pengkhianat. Aku nggak nambah-nambahin. Makanya kamu beli ya. Aku bacakan begini. Lukas 6:16. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Trouble bagi kekristenan. Bagaimana posisi Yudas? Tanpa Yudas tidak ada penyalipan. Tidak ada penyalipan, dosa-dosa mereka tidak tertebus. Tapi yang jelas Alkitab mengatakan dia pengkhianat. Mengkhianati siapa? Sang guru. Ya, oke, itu sisi lain lah ya, sudah pernah kita bahas. Tapi intinya, ya, konteks kajian yang sudah kita bahas tadi itu
Kanjeng Nabi Isa atau Yesus minta jaminan. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad minta jaminan. Apa? You baik atau me gue? Jangan sampai nanti you menikam gue dari belakang seperti pengkhianat Yudas ini. Gitu loh ya. Jadi kalau dikatakan apakah tadi dengan apa? Apakah itu metafora oleh Mas Yatim tadi? Iya metafora, tapi metafora yang harus begitu gitu loh ya. Gimana jelaskannya? Metafora yang harus begitu. Kan kalimatnya ini ya. Kalimatnya begini. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, itu pesannya, tidak membenci itu ya, itu harus, tapi diungkapkan dalam style metafora gitu loh yang aku maksud. Karena itu syarat, kalau nggak dipenuhi nggak bisa jadi pengikut Kristus. Gitu ya. Paham ya? Ya. Metafora tapi harus begitu. Harus ya. Karena kalau tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya atau laki-laki, perempuannya dan nyawanya sendiri, no way, nggak bisa. Artinya you harus memberikan segala kehidupanmu untukku, ayo kita berjuang bersama. Gitu loh. Gampangannya gitu loh. Nah, Yesus minta jaminan. Nah, syaratnya itu disampaikan. Ya. Oke. Atau gini lah, supaya lebih jelas gini. Yesus itu menuntut agar kesetiaan dan kasih pengikutnya itu lebih besar daripada hubungan kasih sayangnya kepada yang lain, sekalipun itu kepada keluarga sendiri. Nah, itu mungkin lebih aman ini. Lebih aman mungkin ini ya. Jadi kasihmu kepada keluarga-keluargamu itu jangan sampai mengalahkan kasihmu kepada Kristus. Gitu loh ya. Sama dengan kita. Kita itu yang tidak ada posisi tawar Allah dan Kanjeng Nabi. Gitu loh. Kecintaan kita terhadap yang lain itu jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi. Maka lahirlah surat Al-Ashab tentang sholawat yang itu juga disalahpahami sama banyak orang, dan alhamdulillah kita sudah dekonstruksi. Sholawat itu bagi publik, bagi mainstream, jadi apa? Cuma jadi jimat, dibaca doang. Dibaca sekian kali nanti dapat ini, dibaca itu. Karena pemahamannya keliru. Kalau kita tidak, sholawat itu apa? Tindakan. Apa artinya? Mendukung. Kita harus mendukung Kanjeng Nabi tanpa reserve. Apapun yang diminta kita kasih. Sama dengan ini. Kristus juga begitu. Makanya disebut dalam Al-Quran sunnatullah, ketetapan yang tidak pernah berubah. Itu tidak akan berubah. Dulu nabi-nabi juga begitu. Ya, makanya kalau ada anjing-anjing yang ngajukan tentang sholawat sama aku, tak bilang, repot ngomong sama anjing. Harusnya kan dia bawa ke orang lain, jangan ke aku. Kan cara pandang sholawat kita beda. Bagi kita sholawat itu adalah mendukung. Jadi Allah dan Rasulnya mendukung perjuangan Kanjeng Nabi. Apa perjuangannya? Ya dakwah. Wahai orang-orang mukmin, dukunglah nabimu itu dan berislamlah kamu seislam-islamnya. Jadi bagi kita yang sudah paham sholawat bukan doa, bukan bacaan supaya baca 100 dapat ini, bukan itu. Tindakan, bagi kita tindakan. Nah, ini dalam rangka mendukung ini. Lewat dakwah, lewat virtual ini mendukung sholawat ini. Yang bisa ngomong seperti aku ngomong sholawatnya. Yang kalian yang alhamdulillah oleh Allah diberikan rezekinya sholawatnya lewat tempat dakwah. Nanti yang bisanya cuman opos gue anti skip, anti download, ya sholawatnya lewat itu. Nanti yang bisanya cuman share link, ya sholawat itu. Seperti itu. Dalam apapun kita harus memberikan sholawat. Jadi kita memahami sholawat itu tindakan, bukan ucapan seperti doa. Bukan.
Beda kan? Beda. Ya. Akhirnya kalau ada anjing-anjing kurang mau jualan sholawat ke sini ya, kafir-kafir itu nggak tak reken sama aku. Sampai jebol kamu ngomong nggak tak reken. Nggak level. Ya. Ya. Aku kira itu ya, cukup ya. Sudah clear lah ya. Kita tutup, jadi ini tamat. Jadi ayat-ayat yang aku bilang tadi tidak ada pertentangan. Tamat ya. Untuk mengikuti Kristus itu ada syaratnya. Kita harus memberikan kecintaan kepada Kristus tanpa reserve. Karena kita kan Islam. Nah, sekarang karena kenabian itu sudah beralih estafetnya kemana? Ke Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kan aku bilang sama mualaf kemarin, kamu masuk Islam, to be Muslim, bukan berarti kamu kehilangan Yesus. Dalam Islam kau tetap memiliki Yesus karena Islam memberikan apresiasi kepada semua nabi. Makanya kalau ada hebat mana Muhammad sama Yesus, lu goblok otak lu. Dalam Islam kagak begitu. Kami menghormati semuanya, kagak dibanding-bandingin. Coba lu sekali-sekali main ke Yerusalem sana. Hebat mana Yesus sama Moses gitu. Kalau nggak kepalamu berpindah posisi, ingin lihat. Coba main ke Yerusalem sana. Jangankan sebagai Allah, sebagai nabi aja mereka bantai kok, mereka tolak kok. Coba, itu loh. Itu namanya menguji, menghipotesa. Lalu hipotesa itu dibuktikan dengan eksperimen. Berangkat kamu ke Yerusalem. Ngomong, mana lebih hebat Yesus sama Musa atau Moses? Ya itulah ya. Aku kira sudah cukup lah ya. Semua nabi minta jaminan supaya tidak ada lagi pengkhianatan. Dan kita sebagai pengikutnya, karena estafet itu sudah beralih dari Kanjeng Nabi Isa ya ke Kanjeng Nabi Muhammad, kita mencurahkan ketaatan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Caranya apa ya? Bersolawat itu. Ya. Lakukan apa yang kamu lakukan. Untuk Bunda Wiarso ya, yang sudah request sudah jelas ya Bunda ya. Ayat itu tidak bertentangan ya, tidak bertentangan. Oke. Sampai di sini dulu ya pesan dari aku ya. Jaga iman, jaga Al-Quran, jaga Allah, jaga Islam. Hendapkan dalam hatimu ya, tapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang lain ya. Oke, semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan umur yang barokah juga ya, karena umur itu kalau nggak barokah ya repot juga. Mendapatkan keberuntungan ya, sehingga kita bisa melaksanakan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Dan seperti ini ya, insya Allah paham ya. Aku sudah ulang-ulang kok ya, sudah ulang muter ke sana, balik ke sini, balik lagi ke ayat ini gitu ya. Jadi itulah perjuangan para nabi itu ndak ada menyampaikan taat sama Allah. Oh ya. Ada. Mulai Kanjeng Nabi Ibrahim, kenapa dia harus hengkang dari mana itu? Dari Babylon ke Palestina menuju tanah perjanjian. Karena di sana tertolak. Ya, tertolak. Oke, habis ini dulu. Maksudku gini loh, kalau kamu dakwah tertolak itu biasa. Nabi-nabi kita juga begitu. Ya, jangan terus aduh, gimana gue ya? Bengek dulu lama-lama gitu. Biasa ya. Ditolak itu biasa. Yang penting kamu sudah menempuh jalan kebenaran. Ya, ini dakwah, ini perintah agama, saya laksanakan. Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.